Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah. Teman-teman, pagi ini kita akan kembali belajar tematik 4C dengan muatan bahasa Indonesia. Dan materinya adalah melakukan praktek wawancara dan membuat laporan hasil wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, tentu kita harus menentukan narasumber dalam wawancaranya. Narasumber di sini bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang seperti apa sih yang harus kita pilih? Narasumber yang diwawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ketika kita akan mewawancarai narasumber, tentu ada sikap-sikap kita sebagai pewawancara yang baik terhadap narasumber ya. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Jika kita meminta seseorang untuk menjadi narasumber, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang santun, jangan kasar ya. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Misalnya, memberikan makan atau minuman saat wawancara. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. 6. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak mencela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, setelah kita mewawancara, di sini kita perlu juga membuat laporan wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma diingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi yang kita peroleh. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. 1. Latar belakang atau alasan wawancara dan topik yang ditentukan. 2. Tujuan, yaitu penjelasan alasan mendalami topik wawancara. Ketiga, topik wawancara, yaitu topik atau judul dalam wawancara. 4. Narasumber, yaitu identitas atau nama narasumber. 5. Pewawancara, nama kamu atau nama kita sebagai pewawancaranya ya. Nomor 6. Waktu dan tempat wawancara. Tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempatnya ya. 7. Hasil wawancara, yaitu jawaban dari narasumber.
8 kesimpulan inti dari wawancara yang kita lakukan. 8 poin ini harus ada jika kita ingin membuat laporan dalam sebuah wawancara. Kemudian sebagai contoh hasil wawancara, Bu Nia tampilkan 7 pertanyaan. Dari pertanyaan yang kemarin, apa saja tanaman yang ditanam di kebunmu? Nah, jawabnya tomat, cabai, dan terong. Berapa jenis tanaman yang ditanam di kebunmu? Ada 3 jenis. Siapa yang membantumu merawat tanaman di kebun? Para pekerja di kebun. Di mana kamu membeli pupuk untuk tanaman? Di toko pupuk Cikarang. Kapan kamu memberikan pupuk pada tanaman di kebunmu? Seminggu sekali. Mengapa tanaman di kebunmu harus disiram setiap hari? Supaya tidak mati tanamannya. Bagaimana caramu merawat tanaman di kebunmu? Disiram setiap hari, diberi pupuk, dan diberi pestisida. Dari jawaban ini bisa kita buat laporan. Latar belakangnya, ketertarikan pada usaha perkebunan. Tujuan untuk mengetahui cara merawat tanaman di kebun. Topik wawancaranya yaitu cara merawat tanaman di kebun. Narasumbernya misalkan di sini Pak Eko. Pewawancaranya Nia. 6. Waktu dan tempat wawancara, Minggu 4 Oktober 2020 di kebun Pak Eko. Hasil wawancara itu berupa kesimpulan dari jawaban si narasumber. Kebun Pak Eko memiliki 3 jenis tanaman, yaitu tomat, cabai, dan terong. Pak Eko, mohon maaf tulisannya salah, Pak Eko ya. Pak Eko dibantu para pekerja di kebun untuk menyiram tanaman setiap hari, memberi pupuk, dan memberikan pestisida untuk mengusir hama pada tanaman. Kesimpulannya, cara merawat tanaman di kebun Pak Eko yaitu menyiram setiap hari, memberikan pupuk secara berkala, dan memberikan pestisida. Sudah jelas ya? Sekarang tugas di rumah yaitu lakukanlah praktek wawancara di rumahmu dengan tema bebas sesuai narasumber yang ada. Sertakan bukti foto saat wawancara berlangsung. Kemudian menulis daftar pertanyaan sekaligus jawaban dari narasumbernya. Setelah terkumpul jawabannya, maka buatlah laporan hasil wawancara kamu di buku paket tema 4C halaman 74. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.